Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita di tempat ini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau gak pernah lepaskan setiap genggaman tangan kami. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami berada dalam rumah-Mu. Kami rindu memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau berikan tanah hati yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang ambil alih. Dan kami percaya Engkau siap untuk mengurapi setiap kami. Tuhan siap untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan siap untuk mencurahkan mujizat-Mu. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sama-sama kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan. Setiap kita sudah dimurnikan oleh Tuhan. Kita berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
siap untuk melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya melalui kuasa bilur-bilur darah Tuhan, Engkau sudah menyucikan setiap kami Tuhan. Engkau sudah menghapus setiap dosa-dosa kami saat ini Tuhan. Biarkanlah saat ini setiap kita mau berikan pujian yang terbaik, kita mau berikan sembah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kita berikan syukur kita kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik oleh kuasa darah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Setiap kami akan bertepuk tangan, setiap kami bahkan akan melompat. Semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk bersuka cita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita di tempat ini. Coba berikan sorak-sorai yang paling meriah dong buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan tiba keselamatan dan kuasa, kepemerintahan
diberkati lebih lagi, coba berikan senyum dong. Senyumnya mana buat Tuhan? Sekali lagi sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Setia bagiku, sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Musik memuji Tuhan. Muka-muka yang sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapakku,
Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Senang sekali saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu hadir di tengah suasana kesibukan mungkin, tapi Bapak Ibu bisa menyempatkan diri untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kehadiran Bapak Ibu di tempat ini tidak akan pulang dengan sia-sia. Amin. Tuhan akan membentuk, memproses kita ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap seperti biasa kami rindu biar kakak kami tetap menyampaikan firman Tuhan. Nanti minggu depan kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetaplah tenang. Percayalah ada Allah Roh Kudus yang sama akan bekerja di tengah-tengah kita. Melawat, menjamah kita sehingga saya yakin dan percaya keluar dari tempat ini ada sesuatu yang baru. Tuhan jamah buat Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengar kebenaran firman Allah ya. Tinggal tetap tenang, Bapak Ibu persiapkan hati dan pikiran kita untuk dijamah oleh Tuhan. Silakan. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tolong. Anak Michael tolong dibantu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara semua jemaat Tuhan Yesus Kristus, Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember, dan bersama Bapak Ibu semua yang saya cintai, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan dikasih dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hari ini atas rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan pada hari Minggu, harinya Tuhan, tanggal 2 Mei 2021. Dan kalau kita lihat nanti tanggal 13 Mei adalah hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kenaikan Yesus Kristus. Berarti kalau sesuai dengan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, setelah Yesus bangkit, Yesus masih ada bersama murid-muridnya, menyatakan kuasa mujizatnya selama 40 hari, membuktikan Yesusku luar biasa. Yesus rindu bersama kita, dan saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Kita semangat terus maju di dalam dan pekerjaan Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian nomor 89 di Tabernakel Glory, Dia Hiduplah. Dan Tuhan semua memberkati bersama adik saya Sefanya Rahmat, Pastor Sefanya Rahmat, bersama keluarga, bersama Bapak Ibu semua di dalam penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup oleh karena Yesus hidup, Kristus hidup. Semua kita menikmati kebesaran Tuhan yang ajaib, luar biasa Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Yesus sudah tinggalkan Bapa. Siapa anak-anaknya? Kita semua anak Yesus. Haleluya, Yesus sudah
adalah Allah, Dia Allah yang benar, haleluya, yang menang kuasa maut selamanya, haleluya. Ya hiduplah, Yesus hiduplah, haleluya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, amin, haleluya. Yesus hiduplah, Yesus hiduplah, amin, haleluya. Sembahyang buat anak-anaknya, amin, haleluya. Yesus hiduplah, amin. Yesus hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, amin, haleluya. Yesus hiduplah, Yesus hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya, haleluya. Yesus akan datang kembali buat jemput kita, amin, haleluya. Dia akan datang kembali, Bapak Ibu. Yesus berjanji Dia akan datang kembali dengan kemuliaannya bersama umat pilihannya, anak-anak Tuhan yang kudus. Kita semua menjadi jemaat-jemaat kudus Tuhan. Kita semua Bapak Ibu semua yang sudah pilih oleh Yesus menjadi anak daripada Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau bacakan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 21. Haleluya. Karena Yesus sudah bangkit dan kita akan memperingati kembali hari kenaikan Yesus nanti pada hari Kamis tanggal 13 Mei bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Bersama kita semua Yesus hidup menang atas maut dan kita terus bangkit. Kita semangat, roh kita menyala-nyala ikut Yesus karena Yesus sudah menang atas segala-galanya. Dia membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dia juru selamat umat manusia di dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi setiap orang percaya dan hidup taat kepada firman Tuhan, hidup melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan, kita akan menikmati janji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca sama-sama Injil Yohanes pasal 21. Haleluya. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Firman Allah atas izin Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan karena 2000 tahun yang lalu Yesus seperti saat ini masih bersama murid-muridnya, berarti juga bersama dengan kita saat ini. Yesus bersama dengan kita dan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan selalu akan menyertai dengan mujizat-mujizatnya seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan dari ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah yang kamu punyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat,
hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14 terakhir, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Yesus, dahsyat Yesus. Yesus menyatakan kebesarannya, kemuliaan Tuhan bersama murid untuk ketiga kalinya. Yang pertama, para Yesus berjumpa dengan murid-muridnya dan bersama Thomas. Dan kedua, Yesus menyatakan kebesarannya setelah bangkit pada waktu pergi ke Emmaus. Dan ketiga ini, Yesus menyatakan kuasa kemuliaannya waktu di danau Tiberias. Puji Tuhan, saya sudah 60 kali ke Israel, ke danau Tiberias. Saya selalu menangis kepada Tuhan karena saya begitu cinta Tuhan. Saya teringat 2000 tahun yang lalu Tuhan melakukan mujizatnya sebagai bukti Yesus cinta kita semua. Karena janji Tuhan pada waktu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan, tanda mujizat membuktikan bahwa Yesus hidup, dia dahsyat. Sebab kata firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, selama 40 hari ia berulang-ulang Bapak Ibu menampakkan diri dan berbicara mereka tentang kerajaan Allah yang sudah saya sampaikan khotbah pada waktu saat yang lalu. Demikian juga membuktikan kerajaan Allah ada bersama kita. Mujizat terjadi pada waktu kita bersama Yesus. Hidup kerajaan Allah itu kita rasakan. Murid-muridnya merasakan hidup di dalam kerajaan Allah karena bersama Yesus. Kerajaan Allah dalam milik Yesus karena dia sebagai Allah, dia sebagai Tuhan. Dahsyat dia Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak pewaris kerajaan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Kalau kita lihat di sini, pada waktu Yesus berjalan di danau Tiberias, Yesus begitu luar biasa. Dia baik Bapak Ibu. Karena pada waktu murid-murid Yesus dipimpin oleh Petrus, dia pergi ke danau Tiberias, kembali kepada kehidupan yang lama. Ini penting Bapak Ibu. Petrus sebetulnya sudah dipilih Yesus menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Tapi Petrus dia lupa tentang berita firman Allah. Yesus berkatakan, pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan Tuhan sendiri kan sudah menyatakan muridnya Yesus sudah bangkit. Tapi Petrus lalai. Demikian kita juga seringkali lalai. Kita seringkali berulang mendengar firman Tuhan, seringkali kita lupakan janji Tuhan. Terbukti Petrus kalau kita lihat di sini, dia bersama murid-muridnya, dia ajak di ayat yang ketiga. Coba kita baca. Yohanes 21 ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka sendiri berangkat bersama muridnya, tidak melibatkan Yesus. Perhatikan ini. Semua peristiwa apapun yang kita kerjakan tanpa libatkan Yesus, semuanya gagal Bapak Ibu. Terbukti nyata. Petrus dan murid-muridnya ini sudah pengalaman Bapak Ibu. Petrus itu profesional, sangat profesional. Dia seorang nelayan yang luar biasa. Sebelum Yesus panggil sebagai murid, Petrus adalah seorang nelayan. Dia sudah tahu persis medan perang, medan tempat-tempat ikan, dia tahu persis. Tapi karena tidak melibatkan Yesus, Petrus dan murid-muridnya gagal total. Kalau kita lihat sini, coba kita baca di sini. Mereka berangkat lalu pergi ke perahu, tetapi semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Nothing semua, tanpa Yesus gagal total. Biarpun Petrus pengalaman bersama murid-muridnya, tapi karena tidak ada Yesus tidak terjadi mujizat.
kerja keras, usaha di luar Yesus adalah kerja keras yang sia-sia. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita bangga ikut Yesus, menjadi anak Yesus, karena selalu libatkan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau kita lihat di sini, Petrus bersama muridnya, dia gagal total. Dia tidak mendapat ikan, dia tidak mendapatkan apa-apa, capek, stres berat. Tapi Tuhan baik, Bapak Ibu, Tuhan baik. Ternyata ayat yang kelima, Tuhan respon karena Yesus maha tahu, maha kuasa, maha segala-galanya. Di ayat yang kelima, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu bahwa Petrus dan murid-muridnya gagal. Tuhan tahu pada waktu kita gagal. Yesus tahu pada waktu kita tidak berhasil. Yesus tahu pada waktu kita punya masalah. Yesus tahu pada waktu kita tidak punya tidak punya keberhasilan atau kita gagal total. Tuhan Yesus tahu pada waktu kita punya pergumulan berat. Seperti peristiwa di India pun banyak orang mati, Yesus tahu. Tapi respon kita seperti apa, Bapak Ibu? Tuhan tanya kan, ada punya lauk pauk? Mereka menjawab tidak ada. Berarti ada komunikasi dengan Tuhan, ada bentuk hati kemurnian dengan Tuhan, ada curahkan isi hati yang rendah hati. Tuhan mau kita harus rendah di depan Tuhan. Tuhan mau kita dengan hati yang terbuka utarakan kepada Yesus, Tuhan, aku gagal di luar Engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hancur total di luar Engkau Bapa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus merespon di ayat yang ke-6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan bau. Coba kalau Tuhan Yesus katakan, kenapa di sebelah kanan bau, kenapa tidak di sebelah kiri? Kenapa atau tuh tebarkanlah jalamu begitu saja? Tapi Yesus kenapa mengungkapkan ada posisi kanan? Karena perlu kita ketahui, posisi kanan itu posisi Tuhan. Kalau kita lihat ya, posisi kanan itu adalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi kanan adalah posisi yang tertinggi di sebelah kanan. Di Kisah Rasul 2 ayat 35 dikatakan itu posisi kanan juga, tempat Allah. Kisah Rasul 2 ayat 35 kalau saudara baca, itu tempatnya duduk di sebelah kanan, posisinya Allah di Kisah Rasul 2 ayat 35. Dan kalau kita lihat juga di Injil Matius 25 ayat 33, posisi kanan itu adalah tempat anak domba. Kisah sebagai domba, kita semua sebagai domba-dombanya Tuhan, duduknya di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Jadi Tuhan punya maksud di sebelah kanan, tempatnya Tuhan. Artinya kita utamakan, tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Menomor satukan Tuhan, kita cinta Yesus, kita utamakan Tuhan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan, artinya serahkan semua persoalanmu hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Di saat kita mempunyai masalah, di saat kita punya pergumulan, di saat kita menghadapi hal-hal yang sangat-sangat kita pelik, yang tidak mungkin kita selesaikan, tapi kita percaya kepada Yesus, serahkan semua kepada Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah semua keturunan kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Mari melalui firman Tuhan, dalam firman Tuhan ayatnya kita percaya Yesus bersama kita, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dia hidup, Tuhan memberkati kita semua. Karena Yesus luar biasa, Dia baik. Kita semua, Tuhan mau kita menikmati kebesaran Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Tuhan cinta kita semua. Dia mau
dinyatakan kuasa mujizatnya. Saya menangis karena apa? Masalah Bapak Ibu, karena Yesus cinta kita semua. Pada waktu Tuhan berkata, anak-anak kamu tidak punya lauk pauk, tidak ada. Ternyata Tuhan meresponi luar biasa, dan mujizat terjadi. Dan ikan-ikan banyak begitu dia posisikan posisi belakangan. Kalau kita utamakan Tuhan, mujizat terjadi. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11, terjadi mujizat, yaitu 153 ekor banyaknya ikan. Apa arti 153? Ada arti 153. Kalau kita utamakan Tuhan, angka 1 berarti tempatkan Yesus angka nomor 1. Angka nomor 2 tempatkan Yesus, nomor 3 tempatkan Yesus, nomor 4, 5 semua tempatkan Yesus. Yesus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi nomor 1 kita utamakan Tuhan. Angka 5 bicara angka kasih Tuhan. 5 luka Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ada mujizat, ada 3. Kematian bicara 5. Angka pengorbanan kasih Tuhan, yaitu yang pertama 5 luka Tuhan Yesus. Dalam tubuh Yesus ada 5 bagian tempat Yesus luka keluar darah. Bagian pertama bagian kepala, berarti sesuai dengan angka 1 utamakan Tuhan, tempatkan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Pada waktu Yesus dikasih makata duri, keluar darah, Bapak Ibu. Di tangannya pada waktu dipaku keluar darah, berarti tangan Tuhan akan menyertai kita. Di lambung pada waktu seorang laskar orang Romawi menusuk dengan tombak keluar darah, artinya Yesus, hati Yesus mencintai kita semua. Bagian belakang punggungnya kena, Bapak Ibu, dicambuk keluar darah, artinya semua dosa kita dipikul oleh Yesus. Kutuk dosa kita semua dipikul, sehingga kita bukan hamba dosa tapi hamba kebenaran. Dan kakinya juga keluar darah. Kaki berarti maut. Kuasa maut sudah dihancurkan darah Yesus melalui pengorbanan, dan terbukti Yesus bangkit, sudah menang atas maut, di atas segala. Saya menangis, saya cinta Tuhan. Biar Bapak Ibu semua makin hari mau makin cinta Tuhan. Dia mengasihi kita semua. Yesus terbukti mengasihi. Pada waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya di ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Di antara murid itu yang berani bertanya kepada siapakah engkau? Mereka tidak bertanya. Kenapa? Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kerinduan daripada Yesus nanti, Bapak Ibu, apa Tuhan senang bersama muridnya? Makanan sarapan. Sesuai dengan firman Tuhan, saya kasih ayat terakhir, bahwa suatu hari kala Yesus akan bersama kita di dalam kerajaan surga. Itu merindu ada pesta perjamuan bersama Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, Wahyu 19 ayat 9. Coba ini. Seperti Tuhan berkata, makanlah sarapanlah, karena Tuhan nanti merindu kita semua diundang dalam perjamuan kawin anak domba di dalam kerajaan surga buat selama. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Kita merasa sukacita karena di dalamnya kita ikut Yesus. Ada janji Tuhan yang sempurna. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 19 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Janji Tuhan Yesus kepada kita semua. Suatu hari kelak, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau setia. Karena di balik kesetiaan kita, biarpun kita pikul salib Yesus, ada harga yang dibayar. Tapi janji Tuhan nanti kita adalah orang yang berbahagia, karena akan bersama dengan Tuhan, diundang kita bersama Yesus. Makanlah, sarapanlah di surga bersama Yesus. Membuktikan Yesus luar biasa. Dan Bapak Ibu semua saudara diberkati Tuhan, terus maju terus dan pekerjaan Tuhan. Dan saya berdoa bersama hamba Tuhan Pastor Stefania Rahmat bersama keluarga, dan Bapak Ibu semua saudara diberkati Tuhan. Biar kita mau cinta Yesus, kita mau setia apapun yang kita hadapi, kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama kita, ada harga yang dibayar, pengorbanan apapun, kita cinta Yesus, bahwa Yesus luar biasa. Tuhan bersama kita. Amin. Dia hidup, haleluya. Dia hidup, haleluya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
mau sampaikan tambahan lagi, angka 153. Angka 1 angkanya Tuhan, 5 cinta Yesus, kasih pengorbanan Tuhan yang sudah rela berkorban untuk kita semua. Dan 3 bicara angka kebangkitan, angka kemenangan. Yesus bangkit, Yesus menang pada hari ketiga. Allah Tritunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kita sebagai anak Tuhan. Angka 153 juga diartikan dalam bahasa Ibrani anak Elohim, artinya akulah Tuhan. Itu angka 153. Dia menyatakan kepada murid-muridnya, juga menyatakan kepada kita semua, akulah Tuhan. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Seperti di ayat 12, akulah Tuhan. Dia memang adalah Tuhan yang hidup, Yesus yang luar biasa. Dan kita diberkati Tuhan. Mari kita semua ikut Yesus dengan setia. Kita taat, hidup menyenangkan hati Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau hidup, menang atas maut, dan kami bangkit ikut Engkau setia sampai suatu hari kelak. Kami menikmati janji Tuhan, hidup bersama Engkau, perjamuan pesta perkawinan ada domba Allah di dalam kerajaan Allah bersama Yesus. Menjadi kerinduan kami. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, bersama hamba-Mu Pastor Sefanya Rahmat bersama keluarga kami, seluruh jemaat-jemaat Tuhan Kristus Hidup Jember diberkati Tuhan, bersama seluruh Bapak Ibu semua kami cintai, semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Simpan kami semua Bapa, sehingga dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, termasuk saudara-saudara kami di India, tolong Bapa, biar Roh Kudus akan jamah mereka menikmati mereka, supaya menikmati juga kerajaan Allah. Mereka bertobat dalam nama Yesus, kembali kepada Tuhan. Kuasa Tuhan yang ajaib akan pulihkan India, dan mereka diselamatkan. Percaya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Terima kasih, kami percaya hari adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus bersama kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala, Bapak Pastor Sefanya Rahmat bersama keluarga kita semua. Bapak Ibu, dalam nama Yesus, doa saya, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Setia Yesus hidup, Yesus sudah menang atas maut, dan janji Tuhan, Tuhan Yesus bersama kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.